Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Wireless Network atau jaringan kabel pada mobile computing. Seperti yang kita tahu, di era digital sekarang, hampir semua kegiatan kita bergantung pada jaringan kabel, mulai dari mengakses internet, menggunakan wifi di kampus, sampai komunikasi lewat ponsel. Oleh karena itu, memahami bagaimana jaringan kabel bekerja menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi kita mahasiswa informatika. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari dasar jaringan komputer, model OSI, cara kerja protokol seperti TCP dan UDP, hingga konsep penting pada jaringan kabel seperti GSMA atau GA, frekuensi komunikasi, multiplexing, dan juga moderasi sinyal. Harapannya setelah presentasi ini, kita semua bisa memahami bagaimana data dikirimkan tanpa kabel, serta tantangan yang dihadapi agar komunikasi tetap cepat dan stabil. Langsung saja kita mulai pembahasan dengan pengenalan dasar tentang jaringan komputer. Nah, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Apa sih itu mobile computing? Mobile computing itu penggunaan perangkat komputer yang bisa berpindah-pindah tempat, tapi tetap terhubung ke jaringan tanpa kabel. Contohnya seperti laptop, smartphone, handphone, dan tablet yang bisa mengakses internet lewat Wi-Fi, hotspot, ataupun jaringan seluler seperti 4G ataupun 5G. Agar perangkat-perangkat ini bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkannya jaringan komputer. Nah, apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer dan perangkat yang saling terhubung melalui sarana komunikasi untuk bertukar data. Misal nih, bayangkan kamu punya laptop atau HP dan printer. Kalau semua terhubung lewat Wi-Fi, kamu nanti bisa kirim file dari HP ke laptop, mencetak dokumen langsung tanpa kabel, dan tetap online meski berpindah tempat. Itulah konsep mobile computing. Kamu bebas bergerak tapi tetap terhubung. Nah, adapun jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada local area network atau biasa disingkat dengan LAN. Nah, LAN ini skalanya kecil, misalnya seperti LAN komputer kampus, yang mana LAN ini menghubungkan beberapa komputer dalam satu ruangan atau gedung. LAN ini juga termasuk cepat dan murah, contohnya seperti jaringan Wi-Fi di perpustakaan ataupun di warnet. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN, yang mana MAN ini skalanya menengah, menghubungkan jaringan di satu kota. Contohnya seperti jaringan antar kampus di satu universitas. Yang ketiga ada Wide Area Network, yang biasa disingkat dengan WAN, yang mana WAN ini skalanya besar, antar kota bahkan antar negara. Contohnya internet, jaringan global yang menghubungkan semua jaringan di dunia. Jadi jaringan komputer itu ibarat jalan raya data, dan itu seperti jalan kompleks. Kalau yang jaringan komputer tadi jalan raya, yang LAN kompleks, yang LAN itu diibaratkan seperti jalan kota, dan LAN itu diibaratkan seperti jalan tol antar negara. Jadi semuanya saling terhubung supaya data bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di slide selanjutnya, sini saya akan menjelaskan topologi. Dan ini kita bisa melihat ini ada gambar star, yang mana bentuknya seperti bintang. Semua perangkat seperti PC, printer, dan lain-lain terhubung ke satu pusat, yaitu switch atau hub. Pada star ini jika satu kabelnya rusak, maka komputer lain tetap berjalan. Tapi jika switchnya rusak, maka semua koneksi akan mati. Contohnya seperti jaringan kantor atau lab komputer sekolah. Kemudian yang contoh gambar kedua ini berbentuk seperti cincin atau biasa disebut dengan ring. Nah, ring ini tiap komputer terhubung ke dua komputer lainnya membentuk lingkaran seperti gambar yang tertera di sini. Datanya mengalir searah atau clockwise. Nah, pada ring ini jika satu perangkat rusak, maka aliran data terganggu. Contohnya
seperti digunakan di jaringan lama seperti FDDI. Gambar yang selanjutnya ini ada gambar bus, yang mana bus ini jalur utama. Semua komputer tersambung ke satu kabel utama. Bus ini sederhana, tapi kalau kabelnya utama rusak, maka semua koneksi akan terputus. Contoh sederhananya sering digunakan di jaringan kecil pada zaman dahulu. Nah, gambar yang keempat ini ada gambar mesh atau jaring. Dia berbentuk seperti jaring-jaring. Mesh ini setiap perangkat punya koneksi langsung ke perangkat lain. Sangat andal, karena ada banyak jalur alternatif, tapi kompleks dan mahal untuk skala besar. Contohnya seperti sistem komunikasi militer atau jaringan sensor modern IoT. Analoginya, topologi itu seperti peta jalan antar rumah. Besar itu ibaratkan seperti perumahan dengan satu gerbang utama. Kalau yang ring diibaratkan seperti jalan melingkar satu arah. Terus yang bus itu diibaratkan seperti satu jalan lurus dengan rumah di kiri kanan. Sedangkan yang mesh itu diibaratkan seperti jalan di kompleks mewah yang saling terhubung di semua arah. Nah, contoh di selanjutnya ini menjelaskan tentang contoh teknologi jaringan. Yang contohnya ini ada dua, ada Ethernet dan Wi-Fi. Dua teknologi jaringan paling populer. Yang pertama ini ada Ethernet, IEEE 802.3. Ethernet ini merupakan teknologi jaringan kabel atau wireless menggunakan metode GSMA atau CC, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, yang artinya komputer akan mendengarkan dulu sebelum mengirim data agar tidak bertabrakan dengan data komputer lain. Kecepatannya bervariasi. Kalau dulu itu Ethernet kecepatannya 10 Mbps atau megabit per detik. Kalau yang sekarang antara 100 Mbps sampai 10 gigabit per detik per second. Contohnya kabelan di laboratorium atau di belakang komputer kantor. Kemudian yang kedua ini ada Wi-Fi, IEEE 802.11. Nah, Wi-Fi ini merupakan teknologi jaringan menggunakan wireless, menggunakan sistem GSMA atau JA, Collision Avoidance, untuk mencegah tabrakan sinyal. Karena di udara, komputer tidak bisa mendeteksi tabrakan dengan mudah seperti di kabel. Lalu untuk mengirim data, contoh laptop dan HP yang terhubung ke router Wi-Fi di rumah ataupun di kampus. Jadi Ethernet ini seperti jalan tol khusus yang pakai kabel cepat dan stabil. Tapi Wi-Fi ini seperti jalan udara yang fleksibel, tidak perlu kabel, tapi rawan gangguan karena banyak pesawat data terbang bersamaan. Oke, di slide selanjutnya membahas tentang ISO atau OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection ini dibuat oleh ISO, International Standard Organization, seperti standar komunikasi data. Tujuannya, semua sistem komputer dari vendor berbeda bisa saling terhubung tanpa masalah. Nah, struktur umum model OSI ini terdiri dari 7 lapisan layer yang masing-masing punya tugas khusus dalam proses pengiriman dan penerimaan data yang akan disampaikan oleh rekan saya nantinya di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjut ke penjelasan dari rekan saya mengenai model ISO atau OSI atau Open System Interconnection, yang mana terdiri dari 7 lapisan yang menjelaskan bagaimana data terkirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Nah, 3 lapisan paling bawah memiliki peran penting dalam transmisi data fisik dan pengalamatan jaringan.
Yang pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer yang berfungsi untuk mengatur transmisi bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Yang memiliki karakteristik yang pertama menentukan sifat fisik dan listrik media. Misalnya berdasarkan jenis kabel itu ada UTP, STP, fiber optic, coaxial, di mana itu dikelompokkan berdasarkan panjang maksimum kabel dan kecepatan transfer. Nah, yang kedua ada jenis konektor, di mana contohnya yaitu RJ45, SC, LC, BNC, di mana itu dikelompokkan berdasarkan level tegangan, frekuensi sinyal, dan durasi pulsa listrik. Terus mengubah data biner menjadi sinyal listrik atau optik agar tidak ditransmisikan. Contoh perangkatnya itu hub, reaper, kabel jaringan, NIC di bagian fisiknya. Nah, kalau kita analogikan, lapisan ini tuh kayak jalan raya tempat kendaraan atau data melintas, di mana ia tuh tidak tahu isi mobilnya, hanya memastikan mobilnya itu bisa lewat dengan baik. Nah, yang kedua itu ada lapisan data link layer, di mana berfungsi untuk menjamin pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan lokal atau luas tanpa kesalahan. Nah, tugas utama dari data link layer itu adalah menentukan kapan dan bagaimana media jaringan diakses atau proses transmisi. Nah, bentuk data menjadi frame, unit data yang berisi header atau alamat pengirim dan penerima, dan melakukan deteksi dan koreksi kesalahan sederhana. Nah, dibagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama adalah LCC atau Logical Link Control, yaitu mengontrol komunikasi antar perangkat, dan yang kedua adalah media access control yang mengatur akses media fisik dan pengalamatan perangkat menggunakan alamat MAC. Datanya itu NF00B2B 21F32 itu contohnya. Nah, kalau perangkatnya itu ada switch, bit, NIC itu di bagian logisnya. Nah, kalau kita analogikan, lapisan itu kayak petugas lalu lintas yang mengatur kendaraan agar tidak tabrakan dan memastikan mereka menuju alamat yang benar. Nah, yang ketiga itu ada lapisan jaringan network layer. Fungsi utamanya itu menentukan rute atau routing yang akan dilalui data dari pengirim ke penerima. Nah, tugas utamanya itu pengelamatan logis menggunakan alamat IP. Nah, contohnya itu 147.94 sampai 2315. Nah, di mana kriteria atau routing itu adalah mencari jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Di mana mengatur fragmentasi atau reassembly paket data besar menjadi bagian kecil yang dapat dikirim melalui jaringan. Nah, protokol utama atau IP Internet Protocol, perangkat yang bekerja di lapisan ini adalah router. Nah, kalau dianalogikan, lapisan ini tuh kayak GPS yang melakukan rute tercepat dan paling efisien untuk mencapai alamat tujuan. Oke, next ada namanya transport layer, yang dimana berfungsi untuk menjalin pengirim data secara end-to-end antara dua perangkat agar dapat diterima utuh full tanpa duplikasi. Nah, apa sih tugas dari transport layer ini? Yang pertama yaitu memecah data menjadi segmen dan menyusunnya kembali saat diterima. Terus yang kedua, mengontrol keadilan transmisi dengan metode acknowledgement atau ACK dan retransmission atau pengiriman ulang jika terjadi error. Lalu menyediakan flow control atau mengatur kecepatan pengiriman agar penerima tidak kewalahan. Nah, di dalam sini tuh di transport layer itu dapat menggunakan dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Apa sih TCP itu? TCP adalah kepanjangan singkatan dari Transmission Control Protocol, di mana protokol ini itu sangat handal, berorientasi, koneksi, dan lalu kayak web dan email. Nah, kalau UDP itu adalah User Datagram Protocol, di mana protokol ini tuh cepat, tanpa koneksi, contohnya kayak video streaming, game online gitu. Nah, kalau dianalogikan itu kayak seorang kurir ekspedisi yang memastikan paketmu sampai ke mana aman, lengkap, dan sesuai urutan.
Nah, terus ada yang namanya session layer, di mana fungsi utamanya itu mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Nah, tugasnya yaitu membuat dan mengelola koneksi sesi atau session establishment, terus menyediakan sinkronisasi saat komunikasi berlangsung, terus menangani pemulihan sesi atau session recovery jika koneksi terputus. Contoh penggunaannya itu saat login ke server atau rapat online seperti Zoom, Meet. Lapisan ini tuh mengatur sesi koneksi antara klien dengan server. Nah, terus kalau kita analogikan itu lapisan session layer itu kayak seorang moderator di rapat yang memastikan percakapan antara dua pihak itu berjalan teratur gitu. Terus selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mengatur format dan representasi data agar pengirim dan penerima itu memahami data dengan cara yang sama. Nah, tugasnya itu melakukan encoding atau decoding data misalnya kayak HTTP ke Unicode, terus melakukan kompresi data agar transfer lebih cepat, dan dibuat juga itu melakukan enkripsi dan deskripsi untuk mengamankan data. Nah, contohnya itu di SSL atau TLS untuk keamanan pada HTTPS. Nah, kalau dianalogikan lapisan itu kayak penerjemah bahasa yang memastikan dua orang berbeda bahasa bisa saling mengerti. Nah, yang terakhir ada aplikasi layer, di mana ini berfungsi untuk memberikan antarmuka langsung ke pengguna dan aplikasi jaringan. Tugasnya yaitu menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi sehari-hari. Contohnya protokol HTTPS, ada HTTP itu untuk mengakses web, FTP itu untuk transfer file, SMTP atau POP3 atau email itu untuk email, dan terakhir ada DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP. Nah, kalau yang aplikasi layer ini itu modelnya logika seperti aplikasi di ponsel. Kamu cukup klik, tapi sebenarnya banyak proses jaringan di bawahnya yang bekerja. Next, selanjutnya apa sih itu IP, TCP, dan UDP? Nah, yang pertama kita masuk ke IP dulu. IP itu kepanjangan dari Internet Protocol, yang mana berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan protean atau routing data antar jaringan agar sampai ke tujuan yang benar. Nah, cara kerja IP itu jika data akan dikirimkan pesan atau data dibungkus menjadi paket, terus IP menambahkan header di depan data tersebut agar dikirimkan ke jaringan navigator. Terus struktur sederhana paket IP itu header, data, dan payload. Isi header itu ada alamat pengirim, alamat penerima, versi IP, time to fly atau batas waktu paket sebelum dibuang, terus protokol, terus checksum. Nah, router ini tuh menggunakan informasi pada header untuk menentukan kemana paket harus dikirim selanjutnya. Fungsi utama dari IP ini adalah melakukan alamat logis tiap perangkat jaringan, di mana membagi dan mengatur data menjadi paket-paket kecil, terus mengirim paket dari satu jaringan lain melalui router. Menjadi dasar bagi protokol lain seperti TCP dan UDP. Nah, perlu kita ingat bahwa IP tidak menjamin paket sampai ke tujuan atau tidak ada error correction. Fungsinya itu dilakukan dalam pesan transport atau TCP. Nah, IP hanya mengantar paket ke alamat yang benar seperti sistem pos yang kirim surat ke alamat tujuan. Nah, kalau di analogikan itu kayak kan kamu kirim surat. Nah, IP itu kayak sistem pos yang baca alamat di amplop dan kirim ke tujuannya. Nah, kalau di IP itu tulisan alamat di amplop yang kamu buat dan datanya itu isi surat kamu. Oke, next, internet dan router. Apa sih itu router? Nah, router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk mencapai tujuannya, di mana bekerja di lapisan jaringan atau network layer pada model OSI.
menggunakan IP untuk meneruskan kemana paket ini harus dikirim. Nah, kalau dia lagi kan router itu kayak petugas pusat yang membaca alamat di amplop, lalu memutuskan lewat jalur mana surat ini dikirim agar lebih cepat. Terus, router itu memiliki routing kabel atau kabel penguasaan yang mana berisi daftar jaringan yang diketahui dan jadwal rute untuk mencapai lebih cepat kirimannya. Nah, contohnya itu kayak 129.7.4.00 itu Universal Network dan lain sebagainya. Terus saat paket masuk, router membandingkan alamat tujuan dengan alamat tabel untuk menentukan kemana paket dikirim selanjutnya atau next. Bagaimana router berkomunikasi dengan router lainnya untuk bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Komunikasinya menggunakan protokol seperti ICMP atau Internet Control Message Protocol, di mana memiliki tautan kondisi jaringan, misal kayak uncable dan timeout. Nah, buat yang protokol seperti ini tuh ada 4, yaitu yang pertama RLP atau Routing Information Protocol, ada USPF, itu ada Open Short Transfers, terus ada BGP, itu ada Border Gateway Protocol. Terus, mengapa router hanya menyimpan bagian informasi saja? Nah, itu dikarenakan alamat IP terdiri dari alamat jaringan dan alamat host atau komputer, di mana struktur alamat 32 bit atau EPv4 itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Nah, kalau berdasarkan kelas jaringan, itu ada 3 kelas, di mana itu ada kelas A, B, dan C. Kalau kelas A itu 8 bit untuk jaringan, 24 bit untuk host. Dan kelas B itu 16 bit untuk jaringan, 16 bit juga untuk host. Dan sedangkan pada kelas C itu 24 bit untuk jaringan, sedangkan untuk hostnya itu 8 bit. Nah, contohnya itu di IP 127.45.20.1 dengan jaringan 127.45.20 dengan host 21 atau komputer ke-21 dari 250.000 komputer dalam jaringan C. Nah, router cukup menyimpan alamat jaringannya saja, bukan tiap komputer, agar kabelnya tidak terlalu besar. Nah, router berdasarkan paket atau paket switching itu setiap paket dikirim secara independen, kalau yang sama ini berbeda paket telepon atau headset switching yang menggunakan jalur tetap dari awal hingga akhir. Nah, kalau kita analogikan kayak paket switching itu seperti dengan surat telepon, di mana tiap surat itu bisa lewat kota yang berbeda tapi dari alamat yang sama atau tujuan yang sama. Nah, kalau sirkuit switching itu kayak kita mengirim seperti telepon, di mana jarak itu tetap sama selama paket berlangsung. Jadi intinya tuh router itu ibarat otak dari jaringan, gimana dia memutuskan kemana data harus pergi dan bagaimana cara agar sampai seefisien mungkin secepat mungkin. Nah, pada gambar ini itu setiap komputer di tepi pinggir awan mewakili perangkat pengguna host, di mana awan di tengah ini memiliki internet atau jaringan besar yang terdiri dari banyak router dan jaringan router, di mana router-router di dalam awan itu melintas di tengah berfungsi untuk meneruskan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain berdasarkan alamat IP itu didapatkan. Jadi gambar itu menjelaskan bagaimana paket IP dari satu komputer dikirim melewati berbagai router di dalam jaringan sebelum mencapai komputer tujuan. Nah, inilah fungsi utama dari protokol internet IP yang salah. Oke, selanjutnya ada UDP. Nah, di gambarnya terlihat ada 3 bagian utama, yaitu IP header, di mana berisi alamat IP pengirim dan penerima. Header UDP berisi
port sumber, port tujuan, dan data itu. Nah, kalau data ini isinya pesan yang dikirim di aplikasi. Nah, fungsi port itu adalah alamat IP hanya menunjukkan komputer tujuan, terus port itu menunjukkan aplikasi di dalam komputer yang harus diterima data. Contohnya kayak di port 80 itu HTTP untuk server web server, terus port 448 itu HTTPS untuk web keamanan, terus port 53 itu DNS dan lain sebagainya. Terus kayak misalnya itu di HTTPS HTTP www.google.com itu berarti kayak ngirim alamat tujuan itu yang web server support 80 tersebut gitu. Terus apa sih karakteristik dari UDP? UDP itu tidak andal atau unclearable, di mana paket bisa hilang, rusak atau datang tidak digunakan. Nah, kalau misalnya terjadi kehilangan, dia nggak tahu hilang kayak gitu. Terus tidak ada koreksi kesalahan atau dari kiriman. Tapi cepat dari mana itu cocok untuk streaming video atau audio, game online dan lain sebagainya. Jadi, UDP itu mengirim data tanpa memastikan penerimanya dengan benar, sehingga lebih efisien untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan daripada keandalan. Oke, melanjutkan dari pembahasan rekan saya Mbak Anggreni Jayanti. Kalau Mbak ini tadi sudah menjelaskan mengenai UDP. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini protokol utama dalam jaringan internet yang berfungsi untuk memastikan pengiriman data antar komputer secara berlangsung dengan aman, berurutan, dan tanpa kesalahan. TCP ini bekerja di lapisan transport pada transport layer pada model OSI dan TCP/IP bersama dengan UDP. Kalau UDP itu cepat tapi tanpa jaminan keutuhan data, maka TCP ini lebih lambat tetapi andal, reliable. Fungsi utama dari TCP ini bertugas untuk membagi data menjadi segmen paket segmentation sebelum dikirim, lalu menjaga urutan paket sequencing, memastikan data terkirim dengan benar, mengatur aliran data, mengatur kecepatan jaringan. Kemudian cara kerjanya TCP ini yang pertama membuat koneksi atau three-way handshake, yang mana sebelum dua perangkat bertukar data, TCP ini membuat koneksi terlebih dahulu melalui 3 langkah. Yang pertama ada SYN, yakni mengirim sinyal. Kemudian ada SYN ACK, penerima membalas dengan sinyal SYN dan ACK. Kemudian yang tahap ketiga itu ada langkah ketiga itu ada ACK, mengirim ACK. Nah, kemudian langkah kerja selanjutnya yakni transmisi data, yang mana data yang besar dibaca menjadi segmen-segmen kecil. Setiap segmen ini diberi nomor urut. Penerima memberi balasan ACK untuk setiap data yang diterima dengan benar. Yang ketiga ada mengatur aliran dan kecepatan. TCP ini menggunakan mekanisme window size untuk mengontrol berapa banyak data yang dikirim sebelum menerima ACK. Kemudian ada flow control, memastikan pengirim tidak mengirim lebih cepat dari kemampuan penerima. Yang terakhir ada congestion control, yang mana mencegah jaringan macet dengan menyesuaikan kecepatan kirim data berdasarkan kondisi jaringan. Langkah selanjutnya yakni menutup koneksi atau four-way handshake. Jadi setelah data selesai dikirim, koneksi ini ditutup dengan 4 langkah. Yang pertama ada fin atau finish dari pengirim untuk mengakhiri koneksi. Kemudian ada ACK dari penerima, fin dari penerima untuk menutup jalur balik. Kemudian langkah yang keempat ACK dari pengirim sebagai konfirmasi akhir. Nah, ciri-ciri TCP ini ada connection oriented.
reliable, dapat diandalkan, order delivery, error checking, dan flow congestion control. Contoh penggunaan TCP ini ada HTTP atau HTTPS untuk web browsing, ada FTP file transfer protocol untuk transfer file, ada SSH, POP3, IMAP, dan Telnet. Jadi TCP ini fondasi utama komunikasi internet yang memastikan data dikirim dengan aman, lengkap, dan berurutan. Meskipun lebih lambat dibandingkan protokol lain seperti UDP, TCP, TCP ini tetap menjadi pilihan utama untuk layanan yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web, email, dan transfer file. Fitur selanjutnya ini ada perbandingan antara TCP dan UDP. Jadi kalau jenis koneksinya TCP itu menggunakan connection oriented, kalau UDP menggunakan connectionless. Untuk keandalannya TCP ini sangat andal atau reliability. UDP tidak andal, ada jarak dan transmisi. Kemudian urutan datanya ini TCP dijamin urut, kalau UDP tidak dijamin. Untuk yang TCP tadi keandalannya sangat andal, ada JK dan retransmisi, sedangkan UDP tidak ada tanpa konfirmasi. Kecepatannya TCP lebih lambat karena ada proses pengecekan, kalau UDP lebih cepat karena sederhana. Jadi kesimpulannya itu gunakan TCP bila keamanan dan keakuratan data lebih penting daripada kecepatan. Misalnya untuk web, email, dan pengiriman file. Sedangkan untuk UDP bila kecepatan lebih penting daripada keandalan. Misalnya untuk streaming video, game, atau pengiriman suara. Seperti itu. Di step selanjutnya saya akan membahas tentang Medium Access Control atau biasa disingkat dengan MAC. Apa sih itu MAC? MAC adalah bagian dari lapisan data link, lapisan kedua dalam model OSI yang mengatur kapan dan bagaimana perangkat boleh mengirim data melalui suatu media komunikasi bersama, seperti kabel, udara, atau frekuensi radio. Masalah yang dihadapi disebut channel access problem, yaitu bagaimana semua perangkat yang terhubung ke jaringan bisa bergantian menggunakan saluran komunikasi tanpa saling mengganggu. Fungsi utama dari MAC ini menentukan kapan dan bagaimana suatu perangkat dapat mengirim frame data ke jaringan agar tidak terjadi tabrakan atau collision. Misalnya, bayangkan jaringan dengan 3 komputer seperti yang digambar ini, ada A, B, dan C. Kalau A mengirim data ke B pada saat bersamaan, B juga mengirim data ke arah yang sama, maka sinyal dari A dan D akan bertabrakan, sehingga mengakibatkan data rusak dan harus dikirim ulang. Kenapa MAC itu penting? Karena MAC sangat berpengaruh pada kualitas komunikasi jaringan, karena ia menentukan hal-hal berikut seperti successful transmission, data berhasil dikirim tanpa tabrakan, data dikirim dengan akurat dan sampai ke tujuan. Nah, misal pada gambar ini diibaratkan seperti komputer. Jika mengirim ke B, dia mengirim ke B dalam waktu yang bersamaan, maka nanti akan terjadi collision atau tabrakan. Untuk slide selanjutnya ini mengenai simultaneous transmission atau transmisi yang bersamaan. Simultaneous transmission ini dua atau lebih perangkat atau node dalam jaringan
dengan mengirim data di waktu yang sama pada seluler komunikasi yang sama. Karena sinyalnya tercampur, maka data tidak bisa dibaca dengan benar. Inilah yang disebut collision. Ini B dan C dalam komputer atau perangkat dalam satu jaringan. Semua terhubung ke satu jalur komunikasi, misalnya kabel atau frekuensi radio. Pada saat yang sama, A ini sedang mengirim data ke arah kanan menuju ke C. C juga mengirim data ke arah kiri menuju ke A ataupun ke B. Nah, B ini berada di tengah dan menerima dua sinyal bersamaan. Sinyal dari A dan C bertabrakan sehingga visual komunikasi dan akibatnya tidak ada data yang sampai dengan benar. Nah, perangkat simple strategi ini yang melibatkan perangkat mengabaikan apakah seruan sedang digunakan atau tidak. Mereka langsung mengirim data tanpa mau. Akibatnya bisa banyak tabrakan data atau daya kirim rendah. Jadi kesimpulannya, mengirim data tanpa memperhatikan apakah seruan sibuk atau menyebabkan tabrakan atau collision. Akibatnya banyak data rusak dengan kecepatan jaringan menurun. Slide selanjutnya. Nah, slide ini menjelaskan tentang smarter approach, pendekatan yang lebih cerdas. Setelah pada slide sebelumnya kita menyadari lama, di mana semua perangkat mengirim data kapal saja tanpa peduli, maka pada slide ini diperkenalkan solusi yang lebih cerdas, yaitu menggunakan CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Apa sih itu CSMA atau Carrier Sense Multiple Access? Dari metode yang memungkinkan banyak perangkat berbagi satu saluran komunikasi dengan jarak berselisih tidak asal usulnya. Tata kerjanya CSMA seperti apa? Kalau perangkat A mendengarkan saluran untuk melihat apakah ada perangkat lainnya sedang mengirim. Jika terdeteksi intrusi atau sibuk, misalnya karena B sedang kirim data, maka A menunggu dulu. Jika saluran hijau atau kosong, maka A langsung mengirim datanya. Penjelasan gambar pada sini, titik A, B, dan C adalah perangkat dalam satu jaringan yang mana data ke arah kanan. Yang B mendeteksi bahwa saluran sedang sibuk ada sinyal dari A, maka B tidak mengirim. Terlihat dari titik B ini ada kata transmit. Kemudian yang D ini belum menerima sinyal dari A karena mungkin jaraknya jauh, jadi masih berpikir bahwa salurannya kosong. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan. Can collision still occur? Apakah tabrakan masih bisa terjadi? Jawabannya tentu masih bisa, karena meskipun perangkat sudah mendengarkan, kadang mereka tidak mendeteksi semua sinyal, terutama di jaringan dan kabel wireless, di mana sinyal bisa lemah atau tertahan benda. Hal ini menyebabkan hidden terminal problem yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Adapun kelebihan dan kelemahan CSMA. Kelebihan dari CSMA ini mengurangi jumlah tabrakan dibandingkan metode lama yang asal kirim. Kelebihan selanjutnya ada meningkatkan efisiensi jaringan. Untuk kelemahannya tidak bisa menjadi zero collision karena tetap ada kemungkinan dua perangkat mendeteksi kosong secara bersamaan lalu mengirim pada waktu yang sama, terutama di jaringan kabel perangkat bisa tidak saling mendengar. Jadi CSMA ini adalah strategi cerdas untuk mengurangi tabrakan data. Prinsip utamanya dengarkan dulu sebelum mengirim. Namun tabrakan
tabrakan tetap bisa terjadi, terutama di jaringan kabel, karena keterbatasan jarak dan sinyal. Untuk penjelasan selanjutnya bisa disampaikan pada rekan saya, Mbak Afiani Wijayanti. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai CSMA atau CD. Panjangannya yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Apa sih CSMA atau CD itu? CSMA atau CD adalah metode yang digunakan di jaringan kabel seperti Ethernet. Nah, sederhananya tuh sistem ini bekerja dengan prinsip dengarkan dulu sebelum mengirim. Jadi, sebelum sebuah perangkat mengirim data, ia akan memastikan dulu bahwa sudah tidak digunakan oleh perangkat lain. Nah, kalau ternyata di saluran itu masih kosong, data langsung dikirim. Tapi kalau dua perangkat berusaha mengirim data di waktu yang sama, maka sinyalnya akan tabrakan atau collision. Nah, saat tabrakan itu terjadi, kedua perangkat akan mendeteksi gangguan di saluran. Dia berhenti sejenak, menunggu dalam waktu acak dan mencoba mengirim ulang datanya. Nah, metode ini hanya efektif di jaringan kabel karena sinyal di kabel bersifat non-dispersif. Artinya, sinyal yang dikirim dari satu ujung akan sama seperti yang diterima dari ujung lainnya. Selain itu, pemancar juga bisa mendeteksi tabrakan karena tidak melihat sinyal yang ada di saluran. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku di jaringan kabel seperti Wi-Fi. Sinyal radio di udara mudah membayar dan menyebar. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku di jaringan kabel seperti Wi-Fi. Karena sinyal radio di udara mudah menyebar dan melemah. Dan saat perangkat sedang mengirim data, dia tidak bisa mendeteksi sinyal lain yang masuk. Karena sinyal keluar jauh lebih kuat dibanding sinyal yang diterima. Karena itu, sistem CSMA atau CD ini tidak bisa digunakan pada komunikasi dengan kabel seperti biasanya itu digunakan CSMA atau CA atau collision avoidance yang bekerja bukan dengan mendeteksi tabrakan tetapi mencegah sebelum terjadi. Nah, CSMA atau CA ini digunakan beberapa cara seperti pengiriman sinyal, izin atau RCTS atau request to send, terus penundaan waktu acak dan konfirmasi pengiriman melalui SCK. Nah, dengan mekanisme ini, komunikasi di jaringan kabel bisa berjalan lebih efisien dan terhindar dari tabrakan data. Nah, dalam komunikasi dengan kabel, sinyal radio yang dikirim oleh pemancar akan menyebar ke segala arah dan semakin melemah seiring jarak. Artinya, makin jauh jarak dari sinyal, maka makin kecil kekuatannya. Misalnya, di perangkat A sedang mengirim data ke perangkat B, selama dia masih berada dalam jangkauan sinyal A, data bisa diterima dengan baik. Tapi perangkat lain yang letaknya jauh dari A seperti C dan D itu mungkin sudah tidak bisa mendengar sinyal dari si A. Masalahnya di jaringan kabel, kondisi ini bisa menimbulkan dua situasi penting seperti hidden terminal dan exposed terminal. Pada hidden terminal, ada perangkat yang tidak bisa mendengar pengirim lain, padahal keduanya bisa menjangkau penerima yang sama. Misalnya, A dan B sama-sama bisa mengirim ke B, tapi A dan C tidak saling mendengar. Karena kalau mereka mengirim di waktu bersamaan, akan terjadi tabrakan di B tanpa diketahui oleh keduanya. Sedangkan pada exposed terminal, ada perangkat yang sebenarnya bisa mengirim data tanpa berubah, tapi tidak berhubungannya karena mengira saluran sedang sibuk. Misalnya kayak DC mendengar kalau A sedang mengirim ke B, padahal C ingin mengirim ke D, dan pengiriman itu tidak akan mengganggu siapapun. Tapi karena si C ini berhenti mengirim karena dia mendengar
dari bahwa si A ini mau kirim paket ke si B. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa CSMA atau si B tidak cocok untuk jaringan dan kabel karena pemancaran tidak bisa mendeteksi tabrakan. Nah, sinyalnya tidak sama di seluruh saluran dan masalah seperti hidden dan exploded terminal bisa terjadi. Sebagai gantinya, jaringan kabel yang menggunakan CSMA atau CA itu berfokus untuk mencegah tabrakan sebelum terjadi. Nah, collision detection atau deteksi tabrakan. Nah, pada komunikasi dengan kabel, tabrakan ini terjadi ketika dua perangkat mengirim sinyal dalam waktu yang sama dan berada dalam jangkauan penerima yang sama. Dimana ketika itu terjadi sinyal tersebut akan saling mengganggu dan penerima tidak bisa mengenali data yang mana yang benar. Misalnya kan ada empat perangkat A, B, C, D. Nah, masing-masing punya area jangkauan sinyal. Kalau A dan C mengirim sinyal bersamaan, sinyal mereka bisa bertemu di B dan menyebabkan gangguan. B akhirnya menerima campuran sinyal dari dua arah sekaligus dari A dan C. Nah, secara teknis, kualitas penerimaan sinyal ini diukur dengan SINR atau singkatan dari signal to interference plus noise ratio, di mana rumusnya adalah P dibagi I plus N, di mana P adalah daya sinyal utama, I adalah interferensi dari sinyal lain, dan N adalah draw atau noise dari lingkungan. Jadi semakin besar nilai SINR, semakin bagus kualitas sinyal yang diterima. Tapi kalau SINR-nya kecil, artinya gangguan atau noise terlalu besar, dan itu kondisi yang menyebabkan tabrakan data atau collision tersebut. Nah, jadi dalam komunikasi dengan kabel atau deteksi tabrakan itu dilakukan dengan melihat perbandingan kekuatan sinyal terhadap interferensi dan noise. Nah, kalau perbandingannya kecil, maka bisa dipastikan telah terjadi tabrakan di penerima. Oke, berikutnya adalah hidden terminal dan exposed terminal. Nah, masalah hidden terminal dan exposed terminal itu muncul karena sinyal yang kabel punya jangkauan yang terbatas. Pada hidden terminal ada perangkat yang tidak bisa mendengar pengirimannya, tapi keduanya bisa menjangkau penerima yang sama. Contohnya, ada 4 perangkat A, B, C, D, dan 2 lagi X, Y, berarti 6 perangkat ya. Nah, misal tuh perangkat C itu tidak bisa mendengar A karena terlalu jauh, tapi sinyal dari C itu masih bisa sampai ke B. Nah, pertanyaannya yang juga sedang menerima data dari A. Nah, kalau C itu mengirim data dari B di waktu yang sama dengan A, sebenarnya akan saya tabrakan B. Nah, itulah kenapa perangkat C tidak boleh mengirim data atau paket sebelum memastikan saluran ini benar-benar kosong. Nah, sementara pada exposed terminal kondisi kebalikannya, ada perangkat yang bisa mendengar perangkat lainnya, padahal sebenarnya bisa mengirim data ke arah yang berbeda tanpa gangguan. Misalnya, X mendengar bahwa A akan mengirim paket ke B. Nah, padahal X itu juga mengirim paket nih ke Y. Nah, yang tidak berhubungan dengan A ataupun B. Karena X mengirim saluran itu singgung, akhirnya dia tidak mengirim apapun ke Y itu. Padahal sebenarnya bisa dan gak akan terjadi collision. Nah, jadi kesimpulannya itu, hidden terminal itu menyebabkan tabrakan karena perangkat tidak sering mendengar, sementara exposed itu menyebabkan saluran tidak efisien karena perangkat selalu berhati-hati. Nah, kedua masalah ini menunjukkan pentingnya pengaturan akses saluran di jaringan dan kabel agar komunikasi berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya adalah mekanisme RTX CTS pada CSMA atau CA di IEEE 802-11. Nah, di mana
Untuk mengatasi masalah hidden dan exposed terminal itu, jadi mereka menggunakan mekanisme RTS atau CTS di dalam sistem GSMA CA. Nah, RTS itu singkatan dari request to send dan CTS singkatan dari client to send. Nah, keduanya itu bekerja seperti sistem izin sebelum mengirim data, di mana prosesnya ini seperti kayak perangkat mengirim atau sender akan mengirim sinyal ke RTS ke penerima yang meminta izin mengirim data. Kalau penerima siap, dia akan membahas dengannya CTS, tandanya bahwa saluran aman dan bisa digunakan setelah penerima sinyal CTS bahwa pengirim mulai mengirim data. Nah, misalnya tuh kayak di S dan D ini, kalau misalnya S-nya udah mengirim, udah minta izin ke D ini mau kirim paket dan sudah mengasihkan FPS itu, terus ke CTS baru bisa si S ini ngirim paket ke si D gitu. Nah, selama proses ini tuh perangkat lain yang dengan RTS atau CTS akan diam sementara waktu supaya tidak mengganggu pengiriman yang sedang berlangsung. Terus dengan cara ini sistem RTS atau CTS bisa menciptakan batas kerja dan juga menyelesaikan masalah hidden serta exposed terminal. Simpulannya, SMI atau JA dengan mekanisme RTS membuat komunikasi dan kabel menjadi lebih tertib, aman, efisien karena setiap perangkat memastikan saluran benar-benar bebas sebelum mengirim data. Oke, baik. Melanjutkan jadi materi ini pada slide selanjutnya ini yang mana menunjukkan IEEE 802.11. Jadi standar WiFi dari IEEE 802.11 ini, yang mana saat S mengirimkan ke D, mode sekitar di silent atau diam untuk menghindari collision. Kemudian jadi slide ini menampilkan konsep dasar bagaimana perangkat di jaringan Wi-Fi menghindari tabrakan. Di tengah ini kita melihat S atau sender mengirim data ke D, destination. Karena transmisi S akan mengganggu perangkat lain di sekitarnya, node-node lain seperti M, X, Y, dan K diberi status silence, yang artinya mereka tidak mengirim selama durasi transmisi itu. Mekanismenya yang membuat ini terjadi adalah bagian dari standar IEEE 802.11, yaitu protokol GSMA atau JA yang dilengkapi RTS atau JTS, Frequency to Send atau Clear to Sense, serta Network Allocation Factor atau biasa disingkat NAF, yang dipakai untuk memberitahu tetangga berapa lama mereka harus diam. Intinya, Wi-Fi tidak mendeteksi tabrakan seperti Ethernet kabel. Wi-Fi berusaha mencegah tabrakan sebelum terjadi. Jadi, untuk penjelasan yang lain itu, node yang mendengar RTS atau JTS atau sinyal data akan segera, yakni durasi total komunikasi JTS ditambah data tambah DK, sehingga mereka tidak mencoba mengirim selama. Konsep pentingnya, silence bukan berarti perangkat kehilangan koneksi, hanya saja menunda pengiriman agar transmisi S ke D sukses. Analoginya, bayangkan ruangan di dalam kelas. Kalau ada orang sedang presentasi, misalnya SKD, semua yang duduk di sekitar secara sopan diam sampai selesai. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang agar reducing collision, random wide, dan RTS. Nah, untuk meminimalkan tabrakan, IEEE 802.11 menambahkan mekanisme penundaan acak sebelum transmisi. Setelah sebuah perangkat mendeteksi channel idle, dia tidak langsung mengirim. Dia memilih angka acak L dalam rentang 0,dw admin.
Cewek ini apa? Cewek ini contention window, lalu menghitung mundur. Selama cooldown, perangkat tetap mendengarkan. Kalau channel tiba-tiba sibuk, cooldown diberlakukan sampai channel kembali idle. Perangkat yang datanya mencapai 0 duluan akan mengirim RTS. Ketika tetangga mendengar RTS, mereka akan membekukan cooldown mereka dan mengatur munaf untuk menahan diri selama durasi komunikasi yang dinyatakan RTS. Dengan begitu, kesempatan dua nada ini mengirim sekaligus menjadi jauh lebih kecil. Contohnya, misal cewek admin ini sama dengan 15. Nadanya memilih F. Anggota dari 0,1 sampai 15. Jika A pilih R sama dengan 2 dan B pilih R sama dengan 5, maka A akan lebih dulu kirim RTS dan B seperti itu. Di set berikutnya, setelah mengirim TX, jadi di set ini menjelaskan tentang receiver balas TTS atau manipulasi. Transmitter kirim data, receiver kirim ACK. Jika tidak ada TTS atau ACK, maka population exponential take-off akan terjadi seperti itu. Kemudian saat mengirim FTS, penerima LX membalas dengan TTS yang juga menginformasikan durasi komunikasi data plus ACK. Ketika TTS diterima, semua tetangga update NAV dan menahan transmisi selama durasi itu. Selanjutnya, TX mengirim data, LX membalas ACK sebagai tanda sukses. Jika pada tahap RTS atau data tidak ada balasan dari TTS ataupun ACK, misal karena collection, itu menandakan kegagalan. Pengirim kemudian melakukan exponential take-off. Dia memilih angka acak dalam rentan 0,2, di mana I adalah jumlah RI ini akan memilih random 0,2 ya. Di mana I adalah jumlah upaya yang gagal. Semakin sering gagal, interval maksimal take-off bertambah 2/1 I, sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan berulang. Setelah transmisi berhasil, Windows dikembalikan ke cewek admin semula. Nah, di slide selanjutnya ini SMA atau JD bekerja baik di virus atau dapat mendeteksi collision. SMA atau JA dipakai wireless mencegah collision sebelum terjadi. Jadi ringkasnya, SMA atau JD ini cocok untuk jaringan kabel karena perangkat bisa mendeteksi tabrakan langsung di media. Di wireless, deteksi collision tidak praktis atau sinyal yang dikirim sulit diterima saat mengirim, sehingga kita pakai SMA atau JA, collision avoidance. Ya, untuk strategi pencegahan, dengarkan sebelum mengirim, tunggu random take-off, gunakan RTS atau JTS, dan NAV untuk memesan kanal selama transmisi. Tujuannya bukan mendeteksi dan memperbaiki tabrakan, tetapi mencegah terjadinya tabrakan. Analoginya, CSMA atau JD ini mobil di dalam satu jalur yang bisa saling bentuk dan terasa. Sedangkan CSMA atau JA ini lalu lintas udara di mana pilot memesan jalur terbatas. Di slide berikutnya, di slide ini menjelaskan tentang frekuensi for communication, memperlihatkan di mana spektrum frekuensi yang dipakai untuk komunikasi. Frekuensi rendah VLF atau LF punya
sepanjang gelombang besar, menjangkau jauh dan mudah menembus halangan. Namun bandwidth-nya kecil sehingga cocok untuk data berkecepatan rendah. Frekuensi tingginya UHF, SHF atau RHF punya panjang gelombang pendek, yakni mampu membawa data dengan kecepatan sangat tinggi. Itulah yang digunakan pada WiFi modern seperti 2 GHz, 5 GHz atau 6 GHz, dan sistem 4G ataupun 5G. Tetapi jangkauannya lebih pendek dan mudah terganggu oleh penghalang. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi diberikan oleh rumus sederhana. Sederhananya seperti ini. Kemudian yang dimana C ini adalah kecepatan cahaya. Jadi kalau frekuensi meningkat, panjang gelombang turun. Diagram di bawah menunjukkan media transmisi file baik untuk jarak pendek, tanda berkode untuk jarak menengah, dan optical fiber untuk jarak jauh dengan bandwidth besar. Saya akan menjelaskan mengenai frekuensi untuk komunikasi seluler, di mana dalam komunikasi seluler terdiri dari dua frekuensi, yaitu low frekuensi dan high frekuensi. Nah, keduanya mempunyai karakteristik dan yang di mana frekuensi ini mempunyai kecepatan data yang lebih lambat karena panjang gelombangnya yang besar. Jadi jumlah informasi yang bisa dikirim setiap detik lebih sedikit. Tapi kelebihannya itu jangkauannya lebih jauh banget, bisa mencapai ratusan kilometer dari satu pemancar. Nah, gelombang ini juga bisa mengikuti bentuk permukaan bumi, jadi tetap bisa walaupun di daerah berbukit atau bergelombang. Selain itu, frekuensi rendah ini juga mampu menembus air sehingga sering digunakan untuk komunikasi kapal selam dan sistem militer. Jadi, walaupun datanya tidak cepat, sinyalnya stabil dan bisa menjangkau area luas. Nah, yang kedua yaitu frekuensi tinggi. Dia mempunyai kemampuan membawa data jauh lebih cepat. Namun, jangkauannya lebih pendek karena sinyalnya menyebar secara garis lurus atau line of sight. Artinya, antara pemancar dan penerima harus saling melihat tanpa ada penghalang. Nah, frekuensi tinggi ini digunakan pada teknologi seperti 5G, 4G, dan Wi-Fi. Tapi karena mudah terhalang benda padat seperti tembok atau bangunan, sinyalnya disipet selama. Nah, itu ditangkap saat kita berada di dalam ruangan. Selanjutnya mengenai frekuensi dan regulation, di mana penggunaan frekuensi diatur secara global oleh lembaga bernama ITUR, singkatan dari International Telecommunication Union Radio Communication Center. Mereka yang menetapkan aturan penggunaan pita frekuensi yang menyelenggarakan lelang frekuensi antara negara melalui World Radio Communication Conference atau WRC. Nah, tujuannya agar tidak terjadi gangguan antar negara yang menggunakan pita frekuensi yang berbeda. Nah, untuk telepon seluler setiap wilayah punya standar dan frekuensi yang berbeda. Misal pada Eropa ada GSM dan UMTS. Nah, itu di sekitar 900 MHz sampai 2100 MHz. Nah, kalau Amerika itu memakai sistem seperti CDMA, TDMA, dan GSM, di mana kisaran 800 MHz sampai 1500 MHz. Sementara kalau Jepang itu menggunakan teknologi PDC, dan PHS di rentang 800 sampai 1500 MHz.
Nah, perbedaan inilah yang membuat ponsel dari satu negara kadang tidak bisa langsung dipakai di negara lain karena frekuensi tidak cocok. Nah, untuk telepon dari kabel rumah atau kantor, Eropa menggunakan standar seperti DXCT, sedangkan kalau Amerika dan Jepang itu pakai sistem mereka sendiri. Nah, sementara jaringan Wi-Fi hampir di seluruh dunia memakai pita 2,4 GHz. Nah, tapi rentan pastinya sedikit berbeda di setiap wilayah. Perbedaan ini kadang bisa mempengaruhi kompatibilitas perangkat dari luar negeri. Selain itu, ada juga sistem RF lain seperti perangkat IoT, sensor industri, atau remote control. Nah, masing-masing wilayah punya alokasi frekuensi sendiri agar sinyal dari alat-alat ini tidak saling mengganggu. Nah, berikutnya mengenai rentang perabatan sinyal atau signal propagation range. Nah, pada gambar ini menunjukkan bagaimana sinyal radio menyebar seberapa jauh sinyal itu masih bisa digunakan untuk komunikasi, deteksi, atau bahkan menimbulkan gangguan. Nah, bagian pertama adalah jangkauan transmisi, yaitu area di mana sinyal masih cukup kuat untuk komunikasi dua arah atau sekaligus. Contohnya, dua perangkat TV yang masih saling berhubung dengan lancar. Terus selanjutnya ada jangkauan deteksi, di mana sinyal ini masih bisa mendeteksi tapi tidak cukup kuat untuk komunikasi. Kita masih bisa melihat ada sinyal Wi-Fi, tapi tidak bisa sambung karena sinyalnya lemah. Nah, dan yang terakhir itu ada jangkauan interferensi. Nah, yaitu area di mana sinyal sudah terlalu lemah untuk digunakan, tapi masih bisa menimbulkan gangguan bagi perangkat lain. Contohnya rute jauh yang sinyalnya bikin jaringan kita jadi lambat. Jadi, semakin jauh dari sumber sinyal, kekuatan makin turun. Dari bisa digunakan, jadi hanya dideteksi, lalu akhirnya hanya terjadi gangguan aja. Oke, selanjutnya mengenai signal propagation atau perabatan sinyal, di mana sinyal radio sebenarnya merambat seperti cahaya, yaitu dalam garis lurus di ruang bebas. Nah, kekuatan sinyal menurun seiring pertambahan jarak. Kira-kira berbanding terbalik ya dari kuadrat jarak. Artinya kalau jaraknya 2 kali lipat, sinyalnya tinggal seperempatnya gitu. Namun, di dunia nyata, dengan daya sinyal bisa lebih besar karena ada habitat seperti tembok, bangunan, atau pepohonan. Nah, fenomena ini disebut fast loss atau atenuasi. Nah, berdasarkan cara merambatnya, sinyal radio dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu gelombang tanah atau gelombang wave. Nah, biasa di bawah 2 MHz. Nah, sinyal ini mengikuti permukaan bumi, bisa mencapai jarak jauh, bahkan menembus air. Contohnya dipakai untuk siaran radio AM dan komunikasi kapal selam. Nah, yang kedua ada gelombang langit atau skywave, berada di antara 2 sampai 30 MHz. Sinyal ini dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga bisa menempuh jarak antara benua. Terus biasanya digunakan untuk siaran internasional atau komunikasi militer. Nah, yang ketiga yaitu garis pandang atau line of sight, digunakan untuk frekuensi biasanya itu di atas 30 MHz. Nah, siarannya merambat lurus dan banyak dipakai pada sistem modern seperti ponsel, Wi-Fi, dan satelit. Nah, kalau ada gedung tinggi di antara pemancar dan penerimanya, sinyalnya bisa terhalang. Jadi, sebagian besar sistem komunikasi modern bekerja di kategori line of sight. Tapi, meski sinyalnya putus jalur lurus, ponsel tetap bisa terhubung karena berkomunikasi melalui menara BTS yang jaraknya relatif dekat. Nah, berikutnya adalah multiplexing. Apa sih multiplexing itu? Multiplexing itu adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu saluran komunikasi. Tujuannya supaya satu media bisa dipakai bersama tanpa saling mengganggu. Dengan cara ini, kapasitas jaringan itu bisa
digunakan lebih efisien. Nah, ada 4 jenis multiplexing utama. Yang pertama yaitu berdasarkan ruang atau phase, di mana pemisahnya itu dilakukan lewat lokasi fisik atau antena yang berbeda. Contohnya pada teknologi MIMO di jaringan 5G itu satu menara bisa melayani banyak arah sekaligus. Nah, yang kedua itu berdasarkan waktu atau time division multiplexing, di mana pengguna diberi jatah waktu tertentu untuk mengirim data gantian dengan sangat cepat, mirip seperti orang yang berjalan di walking talk. Nah, tapi dengan tempo yang sangat singkat gitu. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan frekuensi atau frekuensi division multiplexing, di mana setiap sinyal dikirim lewat frekuensi yang berbeda. Contohnya seperti siaran radio FM. Nah, setiap stasiun punya saluran dan frekuensi sendiri. Terus yang terakhir ada berdasarkan kode atau kode division multiplexing, di mana semua pengguna memakai frekuensi dan waktu yang sama, tapi dibedakan lewat kode unik masing-masing. Nah, teknik itu digunakan pada jaringan CDMA di ponsel. Nah, jadi supaya tidak terjadi gangguan antar sinyal, sistem multiplexing membutuhkan ruang jaga atau space, ibaratnya itu seperti beri jarak antar mobil di jalan tol supaya tidak saling tabrakan. Baik, di slide yang ke-31 ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi division multiplexing atau FDM. Ya, jadi FDM ini adalah teknik membagi keseluruhan spektrum frekuensi menjadi beberapa pita frekuensi yang lebih kecil. Jadi setiap pengguna atau channel mendapat satu pita frekuensi tetap dan boleh memakai pita itu sepanjang waktu. Artinya apa? Artinya alokasi frekuensi bersifat statis. Kalau channel A punya pita 1,0 sampai 1,1 GHz, maka panel lain tidak akan memakai pita tersebut. Kelebihan utama dari FDM ini adalah sederhana dan tidak perlu koordinasi waktu saat transmisi. Jadi setiap pengguna bisa mengirim kapan saja karena punya jalur sendiri. FDM juga cocok untuk sinyal analog, misalnya seperti radio FM. Namun kelemahannya, bila sebagian channel tidak terpakai, pita frekuensi tersebut tetap terkunci, sehingga terjadi pemborosan prinsip. Selain itu, FDM kurang fleksibel ketika traffic berubah karena harus menata ulang alokasi frekuensi secara manual atau lewat kontrol spektrum yang kompleks. Contohnya, ruang kesederhanaannya seperti ini. Bayangkan spektrum 100 yang itu dibagi menjadi 10 pita masing-masing mendapatkan 10 MHz. Jika hanya 2 pengguna yang aktif, maka 8 pita yang lain tetap menganggur. Ini dimaksud pemborosan. Analoginya, anggap saja spektrum itu seperti deretan lorong di mall. FDM memberikan setiap toko sendiri, mereka bisa membuka kapanpun tanpa antri. Tetapi jika hanya lorong kosong, maka ruangnya mubazir. Selanjutnya menjelaskan tentang time division multiplexing atau TDM. TDM ini membagi waktu menjadi slot teratur. Alih-alih tiap pengguna itu punya pita frekuensi tetap, di mana TDM ini sama pengguna bergantian memakai seluruh spektrum. Setiap pengguna mendapat waktu pendek dan slot dalam sebuah frame. Misal contoh, dalam sebuah frame terdapat 8 slot. Slot 1 untuk pengguna A, slot 2 untuk pengguna B, dan seterusnya.
Setelah selesai, giliran kembali ke skala 1. Keuntungannya dari TDM ini apa? Efisiensi ketika ada banyak pengguna dengan trafik intermittent, karena mereka bergantian, throughputnya gabungan sangat tinggi, bahkan bila tiap pengguna mengirim hanya sesekali, namun TDM ini juga memiliki kelemahan, yakni perlu sinkronisasi waktu yang presisi agar tiap perangkat tahu kapan harus mengirim. Kalau tidak sinkron, terjadi tumpang tindih waktu dan tabrakan. Analoginya, bayangkan satu mikrofon di panggung yang diberi giliran bicara. Setiap pembicara punya waktu 1 menit, semisal. Semua menggunakan mikrofon itu secara bergantian. Mikrofon mewakili keseluruhan spektrum, sedangkan slot waktu mewakili giliran bicara. Selanjutnya ada time and frequency multiplexer, yakni kombinasi antara TDM dan juga FDM. Jadi time and frequency multiplexer ini menggabungkan kelebihan dari FDM dan TDM tadi. Jadi spektrum dibagi menjadi beberapa bita frekuensi, lalu setiap bita itu dibagi lagi menurut waktu. Dengan begitu, satu pengguna mendapat bita frekuensi tertentu pada suatu waktu tertentu. Nah, pendekatan ini banyak dipakai pada sistem seluler tradisional seperti GSM. Operator mempartisi spektrum untuk beberapa carrier seperti FDM tadi ya. Lalu setiap carrier di atas TDM menjadi beberapa time slot yang dipakai oleh pengguna bergantian. Keuntungan dari kombinasi ini adalah lebih toleran terhadap interferensi frekuensi tertentu karena pengguna tersebar di frekuensi dan waktu, dan memberi proteksi lebih baik terhadap penyadapan atau mati pada satu frekuensi. Namun, koordinasinya lebih kompleks, harus sinkron dari frekuensi, stabilitas, oscillator, pengaturan channel maupun waktu, rem atau short alignment. Misalnya, analoginya bayangkan sebuah gedung itu spektrum berlantai-lantai. Nah, lantai-lantainya itu frekuensi. Jadi setiap lantai ada beberapa kamar atau slot waktu. Nah, beberapa kamarnya itu ibarat sebagai slot-nya. Nah, pengguna mendapat salah satu kamar di lantai tertentu selama periode singkat tiap hari. Ini merupakan kombinasi antara ruang dan waktu. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai kode division multiplexing atau biasa dikenal dengan TDM. Nah, TDM ini apa? Teknik di mana semua pengguna berbagi rentan frekuensi yang sama bersamaan, namun masing-masing diberi sebuah kode unik untuk membedakan sinyalnya. Lihat memisahkan frekuensi atau waktu. TDM ini mencampurkan semua sinyal di frekuensi yang sama, tetapi memberi tiap sinyal kode khusus sehingga penerima yang tahu kode tersebut bisa mengekstrak sinyal yang diinginkan. Nah, teknis ini biasanya diimplementasikan menggunakan spektrum, misalnya direct sequence spectrum atau DSS, atau frekuensi hopping atau FDSS. Kelebihannya mencakup efisiensi spektrum, banyak pengguna simultan, ketahanan terhadap interferensi, dan penyadapan atau probability of intercept. Dia tidak selalu memerlukan koordinasi waktu yang ketat, jadi TDM ini juga memiliki kekurangan, yakni desain mengajar atau penerima lebih kompleks, lebih spreading, terus regenerasi sinyal lebih sulit.
Kemudian data tiap pengguna bisa bervariasi tergantung pada spending faktornya. Jadi untuk pemulihan sinyal, penerima melakukan korelasi atau inner product antara sinyal yang masuk dan kode yang diketahui, the spending. Analoginya itu, bayangkan beberapa orang berpikir di ruangan yang sama, tetapi masing-masing berbicara dalam bahasa yang berbeda. Hanya pendengar yang tahu bahasanya yang bisa memisahkan dan mengerti pesan masing-masing. Next. Nah, di slide ini kita membahas tentang Code Division Multimode Access, CDMA. Apa sih itu CDMA? CDMA itu adalah bentuk multiple access berbasis kode, yang mana setiap pengguna diberi kode unik, biasanya pseudo random sequence, yang digunakan untuk mengkodekan data sebelum ditransmisikan. Jadi semua pengguna boleh mentransmit pada frekuensi yang sama dan pada waktu yang sama. Perbedaan antara waktu yang sama dan perbedaan ada pada kode. Di sisi transmitter, setiap bit data dikalikan modulet dengan sequence chip pengguna. Proses ini disebut spreading. Di sisi receivernya, untuk mengekstraksi data dari user X, penerima menghitung inner product atau korelasi antara sinyal gabungan dan kode user X. Jika kode user X terkenal terhadap kode lainnya, korelasi akan menguatkan sinyal X dan menekan sinyal lain sehingga data X bisa dipulihkan. Jadi prinsip ini memungkinkan banyak pengguna dengan interferensi minimal ketika kode-kode didesain ortogonal atau memiliki korelasi silang rendah. Nah, berikutnya adalah penjelasan di CMDA, interferensi dua pengirim. CDMA itu kepanjangan dari Code Division Multiplexation Access. Itu sistem yang memungkinkan banyak orang mengirim data di waktu dan frekuensi yang sama, tapi diberi data pakai kode unik masing-masing. Jadi bukan ganti-gantian untuk kayak di TDMA atau ganti-gantian di frekuensi kayak di FDMA, tapi semua jalan tegang, cuma bahasanya itu beda-beda, kodenya beda. Nah, misalnya kali ya ada dua pengirim M1 sama M2. Nah, dua-duanya tuh mengirim data bersamaan, tapi masing-masing udah dikalikan sama kode unik di C1 dan C2. Jadi, waktu sinyal itu lewat di saluran itu, dua sinyal bakal kelihatan kayak nyatu atau dicampur. Padahal mereka masih bisa dipisahkan lagi antara nanti di penerimanya gitu. Nah, di sisi penerima, kalau kita mau ambil data dari pengirim pertama, dia tinggal kalikan. Nah, hasil dari pengirim satu bakal muncul lagi. Sementara sinyal dari pengirim dua otomatis hilang karena beda kode. Ibaratnya tuh kayak kita pakai kacamata khusus yang cuma bisa lihat warna tertentu. Nah, sinyal lain tetap ada, tapi nggak kelihatan. Jadi, intinya itu CDMA itu memungkinkan bagi pengguna berbagai saluran tanpa saling ganggu, asalkan kode yang mereka pakai berbeda. Nah, teknologi ini dipakai komunikasi 3G dan GPS. Karena efisien banget buat kondisi yang ramai dan butuh koneksi serentak. Nah, berikutnya adalah lapisan fisik modulasi digital.
Nah, di lapisan fisik ini ada data digital kayak 0 dan 1. Kayak 0 1 itu bit ya. Itu nggak bisa langsung dikirim gitu aja. Makanya kayak perlu namanya modulasi digital. Nah, proses untuk mengubah data digital jadi sinyal analog biar bisa lewat kabel udara itu lewat ini dulu, the modulation ini. Tujuannya tuh yang data bisa dikirim jauh tanpa terlalu banyak gangguan dan sinyalnya cocok sama reper saluran komunikasi itu. Nah, ada 3 jenis modulasi di bagian dasar. Yang pertama yaitu modulasi amplitude atau AM, di mana tinggi rendahnya sinyal berubah sesuai bit data. Misalnya, bit 1 dikirim dengan amplitudenya tinggi, terus bit 2-nya amplitudenya rendah. Yang kedua, modulasi frekuensi atau PM itu frekuensinya itu sinyalnya yang berubah. Jadi 1 berarti frekuensi tinggi, 0 berarti rendah. Dan yang ketiga tuh modulasi fase atau PM. Nah, fase sinyal digeser untuk menandakan perubahan bit. Biasanya sekitar 180 derajat. Jadi, lewat proses modulasi ini, data biner yang awalnya cuma 0 dan 1 bisa dikonversi jadi sinyal analog yang siap dikirim jauh lewat jaringan. Nah, berikutnya modulasi dan demodulasi. Proses modulasi dan demodulasi itu seperti 2 sisi mata uang, yang satu mengirim dan satu menerima. Nah, di sisi pengirim, data digital banyak. Dan 1011101001. Nah, masuk dulu diproses di modulasi digital. Nah, lalu diubah jadi sinyal analog yang disebut baseband signal. Setelah itu, sinyalnya digabung dengan gelombang pembawa. Jadi, terbentuklah sinyal termodulasi yang siap dikirim lewat udara atau kabel. Itu kayak mirip di siaran radio, PM. Terus suara kita dikirim lewat sinyal pembawa biar bisa nyampe jauh gitu. Nah, sementara itu di sisi penerima, sinyal yang diterima akan demodulasi lagi. Artinya, sinyal pembawa dipisahin dari sinyal utamanya, lalu dikonversi balik jadi data digital seperti semula. Nah, jadi gampangnya tuh modulasi tuh ubah data digital jadi sinyal analog. Kalau demodulasi itu ubah sinyal analog balik ke data digital. Nah, di dua proses ini tuh yang bikin komunikasi data bisa berjalan 2 arah. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis modulasi digital atau chipcase. Nah, di modulasi digital ada 3 jenis utama yang sering dipakai yaitu ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama kita bahas dulu di ASK atau amplitude shift phase. Di sini amplitude sinyal berubah sesuai bit data. Kalau bitnya 1, sinyal dikirim dengan amplitude tertentu. Kalau bitnya 0, jalannya kecil atau bahkan 0. Nah, kelebihannya lebih sederhana, tapi kelemahannya gampang terganggu noise karena amplitudenya mudah berubah. Nah, kalau yang kedua itu frekuensi shift phase atau FSK. Nah, kalau misalnya di sini tuh bitnya tuh 1, sinyal dikirim dengan frekuensi tinggi, sedangkan kalau bitnya 0 itu pakai frekuensi yang lebih rendah. Jadi FSK lebih tahan noise daripada SK, tapi butuhkan bandwidth yang lebih besar. Nah, yang terakhir tuh ada PSK atau passive phase, di mana di sini tuh frekuensinya tuh dan amplitudenya tetap, tapi fase sinyalnya berubah setiap kali bit berubah. Contohnya kayak bit 1 dia fase 0, terus bit 0 dia fase 180 kayak gitu. Jadi PSK ini lebih tahan gangguan dibanding 2 yang sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Tapi sistemnya itu lebih rumit karena butuh sinkronisasi fase. Jadi kesimpulannya tuh ASK itu paling sederhana tapi lemah. Kalau FSK agak lebih kuat tapi boros baterai
dan PSK adalah yang paling stabil tapi lebih kompleks. Nah, terakhir adalah materi mengenai QEM atau Quadrantum Amplitude Modulation. Nah, QEM itu gabungan antara ESK dan PSK. Jadi, dia tuh mengubah amplitude sekalian pasca sinyal untuk merepresentasikan data biner. Dengan cara ini, satu simbol bisa membawa lebih dari satu bit data, makanya QEM jauh lebih efisien. Nah, bayangin diagram konstelasi QEM. Nah, sumbu horizontal mewakili komponen in phase atau I. Terus kalau yang sumbu vertikal itu mewakili komponen quadrantum atau Q. Setiap titik di diagram itu mewakili satu simbol digital yang punya kombinasi amplitude dan fase tertentu. Misalnya pada 16 QEM ada 16 titik, berarti satu simbol bisa mewakili 4 bit data karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, semakin banyak data yang bisa dikirim per simbol, tapi juga makin sensitif terhadap noise-nya. Jadi, kesimpulannya itu QEM adalah kombinasi dari amplitude dan phase modulation, di mana efisien banget buat komunikasi berkecepatan tinggi seperti Wi-Fi dan 5G, tapi butuh perangkat yang lebih presisi untuk menjaga kestabilan sinyal. Makanya tidak sembarang alat untuk atau perangkat yang bisa memakai 5G atau Wi-Fi ini. Enggak. Jadi, kesimpulannya, QEM adalah kombinasi dari amplitude dan phase modulation, di mana ini efisien banget buat komunikasi percepatan tinggi seperti Wi-Fi dan 5G, tapi butuh perangkat yang lebih presisi untuk menjaga kestabilan sinyalnya.